Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, zat yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kebaikan kepada kita. Selawat dan salam juga kita ucapkan untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembahasan akidah tauhid dan kita masih membahas pembahasan al-wala wal bara, dan barangkali ini adalah pembahasan atau pertemuan terakhir dengan kitab yang kita bahas ini. Dan insyaallah ta'ala pada waktu mendatang kita akan beralih kepada kitab yang lain. Akhir dari pembahasan tentang al-wala wal bara, dan sebelum kita melanjutkan, kita kembali mengulang definisi al-wala, makna al-wala dan al-bara. Al-wala secara bahasa maknanya adalah loyalitas dan kecintaan, yaitu maksudnya loyalitas dan kecintaan yang ditujukan kepada orang-orang yang memiliki keimanan serta ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkasih sayang dengan mereka, saling membantu dan menolong, dan berlaku tulus dengan memberikan nasihat kepada mereka. Ini adalah makna al-wala. Bahkan makna al-wala yaitu loyalitas yang disyariatkan, kecintaan yang disyariatkan, bahkan diwajibkan, yang menjadi prinsip yang agung dalam agama kita. Kemudian al-bara, makna al-bara adalah berlepas diri. Secara bahasa maknanya adalah berlepas diri yang mengandung kebencian, yaitu maksudnya adalah kebencian dan berlepas diri dari orang-orang kafir, kebencian yang diarahkan kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan agama Allah Subhanahu wa taala, kebencian yang diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kekufuran dan kesyirikan dalam diri mereka, sekaligus berlepas diri dari kebiasaan-kebiasaan yang menjadi kekhususan bagi orang-orang tersebut, menjauhi keyakinan-keyakinan dan ritual-ritual keagamaan dan kepercayaan mereka. Inilah yang disebut atau merupakan makna dari al-bara, dan ini merupakan prinsip ya dalam agama kita, prinsip yang agung dalam agama kita. Nah, kita akan lanjutkan, dan ini adalah pembahasan terakhir dan kita akan tuntaskan ya pembahasan al-wala wal bara ini bersamaan dengan sikap kita
yang senantiasa berpegang dengan prinsip al-wala al-bara, loyalitas dan kecintaan, begitu juga al-bara, berlepas diri dan mengandung kebencian, ya, berlepas diri yang mengandung kebencian. Loyalitas dan kecintaan diarahkan kepada orang-orang yang memiliki keimanan dan ketaatan kepada Allah. Adapun kebencian dan berlepas diri itu diarahkan kepada orang-orang yang memiliki kekufuran dan kesyirikan. Nah, bersama dengan itu ada beberapa poin hal-hal yang dibolehkan, bahkan sebahagiannya dianjurkan bagi seorang muslim untuk dia bisa berinteraksi dengan orang-orang kafir. Berikut ini. Yajuzu lil muslimina an yasta'inu bil kufari fi saddi udwana 'alal muslimin. Boleh bagi orang-orang Islam untuk meminta bantuan kepada orang-orang kafir di dalam menghadang dan menghentikan penyerangan musuh kepada orang-orang muslim, musuh-musuh Islam yang akan menyerang orang-orang muslim. Dalil untuk hal ini adalah tindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pernah bekerja sama, menjalin kerjasama dan kesepakatan yang ini merupakan bentuk, ya, permintaan bantuan kepada orang-orang kafir Yahudi yang ada di sekitar Madinah agar mereka turut serta, ya, membantu kaum muslimin untuk menghadang penyerangan musuh-musuh kaum muslimin dari kalangan kafir Quraisy beserta dengan bala pasukan yang digalang oleh mereka, ya, dari kalangan orang-orang Arab yang di sekitar, ya, Mekah. Ini dalam kisah atau dalam sejarah Islam, yaitu dalam peperangan Khandaq atau perang Ahzab, di mana kafir Quraisy menggalang kekuatan, menghimpun kekuatan, bekerja sama dengan orang-orang Arab yang masih kafir dan musyrik ketika itu untuk membumi hanguskan atau, ya, menyerang kota Madinah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan beberapa solusi untuk menghadang mereka, ya. Di antaranya membuat parit setelah mendapatkan saran dari Salman Al-Farisi. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta bantuan kepada, ya, orang-orang kafir Yahudi yang ada di sekitar Madinah, ya, untuk mereka, ya, menjadi sekutu bagi kaum muslimin. Jadi ini merupakan bentuk bantuan, ya, permintaan bantuan seperti itu. Baik para muslim rahimani rahimakumullah. Jadi bukanlah merupakan kekeliruan, bukanlah merupakan kesalahan. Demikian. Tentunya permohonan bantuan dari orang muslim kepada orang kafir untuk menghadang musuh-musuh kaum muslimin yang ingin menyerang kaum muslimin itu memiliki syarat. Ada syaratnya. Al-awwal, yang pertama, al-ittiraru ila i'anatihim, yaitu kebutuhan yang mendesak, ya, terhadap bantuan mereka. Jadi karena memang ada kebutuhan yang mendesak, hal yang, ya, darurat, hal yang darurat yang sangat mendesak, di mana barangkali kaum muslimin, ya, ketika itu tidak memiliki kekuatan yang mumpuni untuk bisa menghadang, ya, menghadang musuh. Demikian. Asani, syarat yang kedua adalah al-amnu min makrihim wa dararihim,
yaitu adanya keamanan dari makar dan kemudaratan orang-orang kafir yang dimintai bantuannya. Bihaitsu yakununa junudan mar'usina 'indal muslimin, yaitu di mana adanya pasukan-pasukan yang ditugaskan ya di sisi kaum muslimin tentunya ya, wa tahta israfihim wa mutaba'atihim bihaitsu la yumkinu an yahsula minhum ayyu dararin 'alal muslimin, dan itu di bawah pengawasan dan kepemimpinan dari kaum muslimin tentunya ya. Di mana tidak mungkin ya, di mana ya nantinya tidak ada kemudaratan sedikit pun yang akan terjadi ya kepada kaum muslimin. Demikian ya. Ini dua syarat kebolehan bagi kaum muslimin untuk meminta bantuan kepada orang kafir ya di dalam menghadang dan menghentikan penyerangan musuh-musuh kaum muslimin kepada kaum muslimin. Demikian ya. Baik, berikutnya hal yang dibolehkan yajuzu lil muslimi an yadhhaba ila tabibi al-kafir lil ilaji idza ya wusiqa bihi. Boleh bagi seorang muslim untuk pergi berobat kepada dokter yang kafir jika memang dia bisa dipercaya dan amanah ya, bisa dipercaya. Seperti contohnya barangkali sebahagian kaum muslimin yang ketika tidak mendapatkan perobatan yang mencukupi di negerinya, maka dia boleh untuk berobat ke negeri-negeri kafir atau kepada dokter-dokter kafir. Tentunya dokter tersebut yang memiliki keahlian yang lebih ketimbang dokter muslim, dengan syarat ya apabila memang bisa dipercaya. Kemudian berikutnya yajuzu daf'uz zakati ilal muallafati qulubuhum minal kufari. Ini sudah kita pernah bahas ya. Boleh untuk mengarahkan zakat kepada orang-orang kafir yang dilunakkan hati mereka agar mereka bisa masuk ke dalam Islam ya, yang mereka masih kafir namun punya ketertarikan dengan Islam, yang mereka ini meneliti Islam ya, ada kecondongan hati mereka kepada Islam, maka zakat yang diberikan kepada mereka, maka ini bisa mendorong mereka untuk lebih bisa ya memotivasi mereka untuk masuk ke dalam Islam, mempelajari Islam. Demikian. Oleh karenanya itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala menamakan mereka dengan al-muallafatu qulubuhum, orang yang dilunakkan hatinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya sedekah-sedekah wajib itu hanyalah diarahkan untuk orang-orang fakir, orang miskin, para petugas zakat. Begitu juga yaitu orang-orang yang dilembutkan hati mereka, yang dilunakkan hati mereka. Di antaranya adalah orang-orang kafir yang memiliki kecondongan kepada Islam. Ya, begitu juga perbudakan, orang yang punya hutang, ya, dan orang-orang yang mereka berjihad di jalan Allah, serta orang yang dalam perjalanan yang kehabisan bekalnya. Itu merupakan kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ini dalilnya.
Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Yajuzu lil muslimi an yusyarikal kafira fit tijarati. Boleh bagi seorang muslim untuk dia bergabung dengan orang kafir dalam urusan perniagaan. Lakin bisyarti an yaliyal muslimu amraha an yusrifa 'alaiha li'alla yaqa'a fi ta'amulin muharramin 'inda israfi ghairil muslimi 'ala hadhihi tijarati wa tasrifihi laha. Dengan syarat, akan tapi harus ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah orang muslim tersebut yang mengurusi perniagaan tersebut dan mengawasi perniagaan tersebut. Fungsinya adalah agar tidak terjerumus ke dalam bentuk muamalah yang diharamkan, agar tidak jatuh ke dalam bentuk muamalah yang diharamkan ketika di dalam apabila ini diarahkan kepada pengawasan orang yang bukan muslim, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi boleh untuk berniaga, bahkan barangkali bekerja sama, melakukan kerjasama dalam urusan niaga, bisnis, maka boleh, dalam satu perusahaan yang sama, maka ini tidak masalah, tidak masalah. Syaratnya adalah komitmen untuk melakukan akad-akad muamalah yang syar'i yang tidak melanggar aturan Islam. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah, yajuzu qabulul hadiyati minal kafiri. Bolehnya untuk menerima hadiah dari orang kafir. Idza lam yakun fiha idlalun lil muslimi wala muwalatun minhu lil kafiri. Dengan syarat apabila dalam hadiah, penerimaan hadiah tersebut tidak ada bentuk perendahan diri terhadap seorang muslim. Jangan sampai menghinakan diri ketika menerima hadiah orang kafir tersebut. Dan itu tidaklah dianggap sebagai bentuk loyalitasnya kepada orang kafir itu. Demikian. Jadi sebenarnya boleh, tapi jangan sampai ini menjadi bentuk bukti loyalitas. Begitu juga jangan sampai itu merupakan bentuk perendahan kepada orang muslim. Faqad qabila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hadiyata min aksar min musyrikin. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah menerima hadiah lebih dari satu orang musyrik. Bahkan pernah juga beliau menerima hadiah dari seorang Yahudi, seorang wanita Yahudi, yaitu berupa masakan, hidangan masakan kambing yang sudah diolah, tinggal makan saja. Namun sayang, ternyata ada rencana busuk dan buruk dari wanita Yahudi ini, yaitu ingin meracun Nabi SAW dengan meletakkan racun pada atau membubuhi racun pada masakan kambing tersebut. Demikian. Namun Nabi SAW karena ketidaktahuan menerima hadiah tersebut. Lihat Nabi SAW menerima hadiah dari orang kafir seperti itu. Lakin in kanat hadhil hadiyatu bimunasabati 'aidin min a'yadil kufari fayanbaghi 'adamu qabuliha. Nah, ini syaratnya juga yang lain. Apabila hadiah tersebut itu bertepatan dengan perayaan hari-hari raya orang kafir, baik itu terkait dengan keyakinan mereka atau
perayaan yang khusus dalam urusan dunia mereka, tapi ini khusus bagi mereka. Maka tidak selayaknya bagi seorang muslim untuk menerimanya. Ya, selayaknya seorang muslim tidak menerima hadiah tersebut. Ya, seperti itu. Jangan sampai menerima. Demikian. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, berikutnya, yajuzu lil muslimi an ya'mala 'indal kafiri. Hal yang dibolehkan berikutnya, ini bentuk interaksi seorang muslim dengan orang kafir. Ya. Boleh bagi seorang muslim untuk dia bekerja pada orang kafir. Baik itu di rumahnya, ya, atau di usahanya, atau di perusahaannya. Ya. Boleh. Wa yajuzu an ya'mala fi 'amalin yudiruhu ba'dul kufari. Boleh juga untuk bekerja dalam sebuah pekerjaan yang diketuai, ya, atau dikepalai oleh seorang kafir atau beberapa orang kafir. Lakin la yajuzu an ya'mala fi khidmatil kafiri asy-syakhsiyati lima fi dzalika min idlali nafsihi lahu. Hanya saja tidak boleh bagi seorang muslim untuk bekerja dalam urusan pelayanan secara pribadi kepada seorang kafir. Ini pelayanan pribadi. Ya. Seperti contohnya jadi supirnya dan seterusnya yang sifatnya pribadi. Mengapa alasannya? Karena di situ ada bentuk penghinaan diri kepada orang kafir tersebut, yaitu penghinaan diri di hadapan orang kafir tersebut, ya. Jangan, ya. Maka hindari. Ya. Nah, ini pentingnya seorang muslim sebenarnya membuka usaha, ya, membuka usaha. Sebenarnya banyak peluang-peluang usaha. Kita tidak salahkan memang sebahagian kaum muslimin yang mereka memilih untuk menjadi pekerja. Karena memang menjadi seorang pekerja bukanlah satu yang keliru. Karena itu merupakan bentuk mencari rezeki yang dihalalkan. Bekerja, yaitu menjual jasa. Ya, ini maka bukanlah hal yang diharamkan. Ya, kecuali kalau apabila dia berinteraksi dengan hal-hal yang haram pula, maka diharamkan seperti itu. Namun lebih utama para muslim rahimani rahimakumullah, ya, membuka usaha bisnis, ya, membuka usaha bisnis, ya, perniagaan, perdagangan, demikian. Itu lebih baik, ya, lebih baik. Ya. Lebih-lebih apabila, ya, bila perbandingan tersebut antara bekerja dengan orang kafir. Maksudnya bekerja, ya, menjadi pekerja di sisi orang kafir dibandingkan dengan berniaga. Maka ini lebih utama berniaga, demikian, ya. Dan jangan pernah, ya, bekerja di sisi orang kafir untuk memberikan pelayanan-pelayanan khusus bagi orang kafir tersebut. Karena di dalam pelayanan tersebut, ya, seperti contohnya jadi jongos, menjadi kita katakan pembantu rumah tangga di rumah orang kafir, maka ini tentunya ada penghinaan diri
ya di hadapan orang kafir, maka kita katakan ya sebaiknya dihindari. Lebih baik memilih orang muslim walaupun mungkin gajinya lebih sedikit, seperti itu. Bahkan lebih utama lagi adalah ya membuka usaha, peluang-peluang usaha. Ya, sesungguhnya banyak kita katakan ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya kita sayangkan memang dari sebahagian para wanita-wanita yang sampai bekerja di luar negeri, ya TKW tenaga kerja wanita yang dia muslimah namun bekerja kepada orang kafir. Ya tentunya ini sebuah kesalahan dan dosa, di mana ketika bekerja keluar tersebut yaitu tanpa mahram, bersafar tanpa mahram. Ya, ini adalah dilarang. Nabi SAW bersabda, ya, wala tusafiril mar'atu illa ma'adhi mahramin. Tidak boleh wanita itu bersafar kecuali bersama mahramnya. Nah, ini bersafar tanpa mahram. Ditambah lagi ketika di tempat kerja tersebut ternyata melakukan pelayanan kepada orang kafir. Nah, ini juga merupakan bentuk apa? Penghinaan diri, menjadi ya pembantu rumah tangga. Sudah begitu ditambah lagi yang dilayani adalah para ya kebanyakannya laki-laki. Seperti contohnya adalah ya mungkin orang tua dari warga kafir tersebut yang di negeri kafir itu. Ya. Nah, ini tidak benar yang seperti ini, ya. Hal ini adalah tidak benar, yang seperti ini tidak benar. Demikian, ya. Baik. Ini merupakan tentunya banyak pelanggaran yang dilakukan, keharaman, ya. Nah, tentunya kalau seandainya membantu atau menjadi pembantu di rumah orang kafir, di negeri kafir, safarnya tanpa mahram, kemudian menghinakan diri menjadi pembantu, kemudian berinteraksi dengan orang-orang laki-laki kafir, demikian, bahkan bersentuhan dengan mereka, bahkan membuka aurat mereka. Oh, sudah banyak sekali kesalahannya, ya. Na'udzubillahi min dzalik, demikian, ya. Ini membuat terkadang jeleknya nama baik wanita Indonesia di kalangan orang-orang ya luar negeri, yang mereka begitu dianggap murahan, yaitu murah mudah, ya, murah harganya, ya, mudah pula untuk bisa dipekerjakan, seperti itu. Maka ini seruan untuk saudara-saudari seiman, ya, alangkah lebih baik, ya, saudari-saudariku, mereka berusaha di rumah-rumah mereka. Ketahuilah sesungguhnya rezeki yang seandainya Allah takdirkan, memang Allah berikan, itu ada untuk di tahun tersebut atau beberapa tahun tersebut, yang setiap bulannya dia mendapatkan barangkali 5 juta, 6 juta, 7 juta. Ketahuilah itu bisa didapatkan walaupun tanpa harus keluar negeri menghinakan diri menjadi pembantu rumah tangga. Yakinlah, lebih baik bagi saudara-saudariku itu mereka semuanya, mereka membuka usaha di rumah. Saya yakin wanita-wanita itu mampu untuk membuat makanan, buat saja olahan makanan. Lebih-lebih, masya Allah, saat ini banyak sekali, ya, tutorial, ya, tata cara masak dan hasil masakan yang luar biasa, yang ini bisa dijual, ya, di rumah. Ya, lebih-lebih bisa dipesan dan bisa dijual, dibuat di rumah, kemudian nanti tinggal pesan, kemudian nanti dikirim, bisa, masya Allah, mudah sekali. Sudahlah, hentikan, janganlah menghinakan diri dan menghinakan bangsa ini, ya, dengan keluar negeri, jangan, ya, sudah hentikan. Ditambah lagi banyak sekali dosa yang dilakukan, pelanggaran-pelanggaran syariat yang dilakukan, ya, maka hentikan, sudah, ya, cukup,
jangan perburuk citra Indonesia, lebih khusus wanita-wanita muslimah Indonesia, dengan berangkat ke luar negeri, ke negeri-negeri kafir lagi. Ya. Kalaulah pun seandainya perginya ke negeri muslim pun, maka kita katakan jangan hinakan diri juga. Jangan hinakan ya nama baik Indonesia ini, jangan. Negeri kita ini begitu terbentang luas, itu lebih makmur insyaallah taala, lebih makmur di negeri ini. Ketahuilah di negeri ini ya, di negeri ini lempar tongkat jadi tanaman. Karena begitu makmurnya. Adapun di negeri-negeri Timur Tengah, barangkali di sana kalau kita cari rezeki, ya, mau lempar tongkat, mau jadi apa? Yang pernah jadi ular. Ya, Nabi Musa pernah melempar tongkat jadi ular, kan begitu? Ya. Saudara-saudaraku, Anda bisa buka usaha di rumah, Anda bisa berdagang di rumah, insya Allah Ta'ala lebih barokah hasilnya, lebih menjaga diri, ya, lebih memuliakan diri, seperti itu, ya. Jual sarapan, ya, jual makanan, ya, olahan-olahan makanan, kemudian tinggal diupload ke YouTube atau barangkali ke media sosial, ya, minta bantuan sama kawan-kawan untuk bisa mengiklankan, demikian, ya, seperti itu. Orang-orang Indonesia insya Allah masih suka jajan, ya, jadi masih ada peluang, dan jangan khawatir, rezeki itu datang dari Allah, ya. Apa yang kita harapkan di luar negeri untuk mendapatkan sekian, kalau itu memang rezeki dari Allah, ketahuilah, tak pun keluar negeri, di dalam negeri kita rezeki itu akan datang, pasti, karena Allah memang menjaminnya. Demikian kalau menjadi rezeki bagi kita. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini barangkali materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, dan ini adalah akhir dari pembahasan kitab ini. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada waktu mendatang dengan pembahasan kitab yang baru, insyaallah ta'ala. Baik, kita akan masuki sesi soal jawab. Ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya mau bertanya, apa hukum menimbang rambut bayi yang baru lahir dan mensedekahkan emas atau perak seberat rambut tersebut, dan apakah ada keringanan jika kita belum memiliki rezeki untuk bersedekah seberat rambut bayi tersebut? Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencukur rambut dan kemudian bersedekah, baik itu dengan emas ataupun perak, dengan nilai emas dan perak tersebut yang seberat rambut yang dicukur dari bayi, ini merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang hukumnya adalah sunnat, bukan wajib. Ingat, ini hukumnya adalah sunnat, bukan wajib. Jika tidak memiliki rezeki atau tidak memiliki keuangan yang cukup untuk bisa bersedekah dengan seberat rambut bayi yang dicukur itu, baik itu dengan emas maupun dengan perak, maka cukup, ya, sunnah mencukur rambut itu sudah didapatkan, dan juga ya bisa mendapatkan pahala niat ketika memang berniat ya untuk mensedekahkan. Tapi saya kira ya
sebenarnya ini masih mudah dan murah kita katakan. Karena sesungguhnya harga perak itu masih rendah, masih murah ya ketimbang emas. Disebutkan dalam hadis yang sahih tentang masalah ini, itu ada pilihan antara bersedekah dengan emas atau bersedekah dengan perak. Maka ini tinggal memilih, karena disesuaikan dengan kemampuan seseorang dalam finansialnya. Maka silakan bersedekah dengan emas jika memiliki kemampuan, namun bisa bersedekah dengan perak. Ya. Bersedekah dengan perak saya kira ini lebih murah. Ya, rambut bayi andaikan pun ya tebal dia, saya kira tidaklah sampai ya lebih dari 10 gram. Saya kira enggak sampai 10 gram. Ya. Kalaupun ada, baiklah kita katakan kita anggap saja 10 gram atau 20 gram. Ya. Sementara 1 gram dari perak itu dahulu saya pernah lihat itu sekitar 10, 11 ya. Demikian. Saya pernah dengar juga sekitar 30.000. Nah, tinggal dikalikan 10 dikali 11 baru ya, atau 10 dikali 10. Karena 10.000 1 gramnya, katakanlah demikian. Harganya baru 100.000. Jadi 100.000 bersedekah dengan 100.000 ini tidaklah berat. Nah, seperti itu. Ya. Maka coba silahkan ya bersedekah dengan perak jika tidak mampu dengan emas. Memang si emas itu mahal saat ini, 1 gramnya ya hampir mendekati nilai 1 juta demikian. Namun silakan bersedekah dengan perak. Insyaallah taala ya itu pun sudah baik ya. Jadi mendapatkan sunnah mencukur ya, melakukan sunnah mencukur dan mendapatkan pahalanya, begitu juga ya melakukan sunnah sedekah seberat ya rambut bayi tersebut yang dicukur dengan nilai perak dan itu mendapatkan pahalanya. Wallahu taala a'lam. Ada pertanyaan? Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Saya minta nasihatnya. Ayah saya meninggalkan ladang, maksudnya meninggal dunia sepertinya ya. Katakan ayah saya meninggal dunia dan meninggalkan harta berupa ladang sawit. Nah, seperti itu ya. Dan sekarang sudah panen 9 juta. Bagaimana cara pembagiannya? Ya Ustaz, agar tidak zalim. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang yang meninggal dunia dan dia meninggalkan harta, maka hartanya ini menjadi warisan bagi ahli waris yang ditinggalkan oleh laki-laki tersebut. Dalam hal ini adalah ayah. Namun sebelum dibagikan kepada ahli waris harta laki-laki yang wafat tersebut, maka diwajibkan untuk membayar hutang terlebih dahulu, demikian pula wasiat berupa harta kepada yang selain ahli waris. Demikian. Dalam kasus yang ditanyakan adalah ladang sawit. Harta yang ditinggalkan berupa ladang sawit. Ya. Baik, nah apabila ladang sawit tersebut belum dibagi kepada ahli waris, ya, dikarenakan barangkali adanya kesulitan atau dalam proses mencari pembeli untuk bisa dijual, yang kemudian nanti hasil jual belinya ini baru dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan pembagian warisan. Nah, apabila belum juga dibagi karena beberapa faktor yang kita sebutkan atau faktor yang lainnya,
maka hasil dari hasil panen atau hasil keuntungan dari panen ladang sawit tersebut, ya, setelah dikeluarkan biaya operasional seperti contohnya biaya pemupukan, ya, biaya pemanenan, ya, dan seterusnya, maka wajib dibagi berdasarkan wasiat pula, ya, berdasarkan wasiat pula. Jika yang meninggal dunia ini seorang ayah ini punya istri, maka sang istri tersebut, ya, mendapatkan 1/4 jika tidak punya anak yang meninggal dunia. Namun akan mendapatkan 1/8 apabila ada anaknya. Demikian. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 12, Allah mengatakan, "Walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum walad falahunna sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha audain." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yaitu para istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan bila kalian tidak memiliki anak. Jadi seorang suami kalau meninggal dunia nggak punya anak, maka sang istri dapat 1/4. Namun apabila kalian memiliki anak, maksudnya yang meninggal dunia punya anak, ya, maka mereka yaitu para istri mendapatkan 1/8 dari harta yang kalian tinggalkan itu setelah pembayaran, ya, wasiat dan hutang. Demikian, seperti itu. Baik, itu dalam surah An-Nisa ayat 12, seperti itu, ya. Baik, maka istri mendapatkan 1/4 bila tidak ada anak, tapi seperti ada anak, karena yang bertanya ini adalah anaknya, ya, maka mendapatkan 1/8. Demikian, mendapatkan 1/8. Kemudian sisanya adalah dibagikan kepada anak-anak. Sebelum pembagian kepada anak-anak, maka dilihat apakah yang meninggal dunia ini punya orang tua. Jadi si ayah dari sang penanya ini, apakah ada orang tuanya, yaitu kakek dan nenek dari jalur ayah bagi sang penanya, ya. Kalau ada ayahnya ayah atau ibunya ayah, maka masing-masing mendapatkan 1/6 jika ada anak, ya. Jadi ayahnya ayah dapat 1/6 dari harta tersebut, ya. Begitu juga, ya, ibunya ayah dapat 1/6. Demikian, karena adanya anak. Nah, baru sisanya ini dibagi kepada anak-anak yang ada. Kalau ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka bagian anak laki-laki 2 kali bagian anak perempuan. Seperti itu. Demikian, ya. Nah, ketika harta warisan ini belum dibagi, demikian pula lah, ya, demikian pula lah hasil panen dari ladang tersebut, ya, setelah dikeluarkan biaya operasional keseluruhannya, maka ini dibagi berdasarkan warisan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya tentang hukum arisan. Sistem arisannya akad di awal bayar 60.000 per bulan dengan rincian 50.000 untuk uang makan dan 10.000 untuk uang STM. Baik, ya. Bila kita jawab dulu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila uang yang disetorkan untuk arisan tersebut tidak ada jaminan untuk dikembalikan,
dan itu hanyalah setoran yang memang tidak ada dijanjikan untuk kembali, maka ini akad adalah akad hibah sebagaimana ya asal akad yang disebutkan dalam STM itu yang kepanjangannya adalah serikat tolong menolong. Maka akad hibah seperti ini tidaklah menjadikan ya dana yang disetorkan tersebut kemudian nantinya orang yang menyetorkan itu berhak untuk mendapatkan layanan-layanan yang telah ditentukan apabila telah terpenuhi syarat-syarat klaimnya, ya. Seperti contohnya barangkali layanan kematian, ya maksudnya pelayanan terkait dengan kematian atau perobatan karena sakit, nah seperti itu. Maka ini tidak masalah, ya. Adapun ya sebahagian besar yaitu sekitar 50.000 untuk uang makan, maka ini dibolehkan, tidak masalah, ya. Tidak ada masalah yang seperti ini insyaallah taala. Dan 10.000-nya di sini untuk ya uang STM-nya, ya. Maka wallahu taala alam ini tidaklah bermasalah, ya. Namun akan menjadi masalah apabila uang ini akan kembali, ya. Uang ini akan kembali kemudian ya ditambahkan. Walaupun tidak ditambahkan namun mendapatkan pelayanan, maka ini juga termasuk riba. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada teman yang sudah menikah, dia mengucapkan cerai ketika emosi, bahkan memukul istrinya dengan tidak sengaja. Apakah sudah jatuh talak, Ustaz? Dan juga pernah istrinya dalam keadaan ngambek minta cerai, kemudian dia mengatakan iya, apakah jatuh talak, Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang perlu dijawab di sini. Yang pertama adalah terkait dengan mengucapkan kata-kata cerai ketika emosi, ketika marah. Perlu diketahui marah itu ada dua jenisnya. Yang pertama adalah marah yang sampai ya menjadikan orang yang marah tersebut hilang kesadarannya. Maka kondisi seperti ini ketika dia mengucapkan kata cerai, maka tidak dianggap, tidak jatuh. Kenapa? Karena tertutup akalnya, ya, hilang kesadarannya. Dan bisa jadi dia mengucapkan hal tersebut dalam kondisi memang tidak sadar. Namun itu diketahui oleh orang yang di sekitarnya. Demikian, ya. Dan tentunya orang yang kehilangan kesadarannya ini tidak diberikan hukum, ya. Dia seperti orang gila atau orang yang tidur yang tertutup akalnya. Demikian. Rufi'a al-qalamu an salasin, diangkat pena pencatat amal dari 3 orang. Anin naimi hatta yastayqidhu, dari orang tidur sampai dia bangun. Wa anil majnuni hatta yafiqa, dari orang gila sampai dia sadar. Wa anis sabi hatta yahtalima, dari anak kecil sampai dia baligh. Demikian. Baik, kemudian jadi tidak dianggap ya ketika emosi dan marahnya tersebut menutup akalnya, menghilangkan kesadarannya. Adapun jenis marah yang kedua yaitu marah yang masih menyisakan kesadaran, yang dia orang yang marah tersebut masih sadar begitu dan mengetahui apa yang diucapkannya. Nah, dalam kondisi demikian ketika dia mengucapkan kata talak atau cerai kepada istrinya, maka jatuh talaknya dan istrinya ya menunggu masa iddahnya, menghitung masa iddahnya. Demikian, ya, seperti itu. Baik, ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan memukul. Perlu diketahui sesungguhnya ya memukul istri ya, ini pertama tidak boleh dengan pukulan yang mencederai dan tidak boleh dengan memukul wajah. Kata Nabi SAW,
Wala tadribil wajha, jangan kau pukul wajahnya. Lihat, ya, Rasulullah melarang untuk memukul ya wanita pada wajahnya, demikian. Dan hadis ini datang dalam kondisi ada orang yang bertanya tentang hak ya seorang istri atas suaminya, demikian. Maka wala tadribil wajah, jangan pukul wajah. Begitu juga para ulama memberikan tafsiran terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan tentang wanita-wanita yang telah tampak pembangkangan padanya, maka dibolehkan untuk memukul. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaj'i wadribuhunna. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita-wanita yang kalian khawatirkan pembangkangan mereka, maka berilah wejangan kepada mereka. Ini yang pertama. Berikan wejangan yang begitu cukup ya dan lama. Kemudian wahjuruhunna fil madaji. Langkah yang kedua setelah nasihat, wejangan tidak mempan, maka langkah yang kedua setelah lama ditempuh langkah yang pertama ini, maka tempuh langkah yang kedua, yaitu ya boikot dia pada tempat tidurnya. Kemudian berikutnya adalah kalau tak juga mempan, maka wadribuhunna, maka pukullah. Dan itu kata para ulama durban ghaira mubarrihin, yaitu dengan pukulan yang tidak mencederai, demikian ya. Baik. Yang ketiga ya adalah bila istri minta cerai lalu sang suami mengatakan iya, pendapat yang tepat adalah tidak jatuh. Ya. Minta cerai ini sesungguhnya adalah ya sebuah hal yang sesungguhnya terlarang, karena Nabi SAW mengatakan ayyu mamra'atin sa'alat min zawjiha at-talaqa min ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibenarkan, maka haram baginya aroma surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan yang lainnya, demikian. Nah, apabila dia minta cerai, suami mengatakan iya, maka itu bukanlah merupakan kalimat talak, karena harus menggunakan kalimat cerai pula dari lisan suaminya. Namun hanya kalimat iya ini bukanlah talak, demikian. Adapun khulu, minta cerai, minta pisah dari suami, maka ini ada proses diantaranya pengembalian ya mahar. Begitu juga ada yang berpendapat di kalangan para ulama untuk memberlakukan hal tersebut di hadapan ya pengadilan syar'i, ya di hadapan hakim, ya hakim syar'i, demikian. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan karena telah masuk waktu sholat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan serta kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Dan seperti biasa sebelum kita tutup, kembali kita memotivasi kepada para kaum muslimin, para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian, mari kita berdonasi untuk membebaskan lahan yang nantinya di atas lahan ini akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, yang tentunya bagi siapa saja yang sumbangsih, ya menyalurkan sumbangsihnya walaupun sedikit harta, maka ini akan menjadi ya sedekah jariyah, pahala yang terus mengalir kepadanya walaupun ya ia telah masuk ke dalam ya kuburnya. Silakan arahkan donasi Anda semuanya ya ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan, kode bank 451. Kita ulangi, silakan infak dan sedekah Anda salurkan ke Bank Syariah Mandiri atau Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555.
atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451. Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.